Sahabat sekalian, sahabat MCF, tema pada kali ini adalah mengenal diri sendiri dengan subtema Dia adalah aku yang lain. Dia di sini maksudnya adalah orang lain. Sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya oleh pengurus, yaitu tema yang sangat penting menurut saya, mengenal diri sendiri. Sahabat sekalian, dalam filsafat Yunani, ada istilah yang terkenal, gnoti seuton, atau kenali dirimu sendiri. Istilah ini bisa ditafsirkan, ketahuilah makhluk seperti apa dirimu. Sadari keterbatasanmu. Ingatlah, kamu bukan dewa. Kamu fana. Konon, Sokrates yang mengucapkan istilah ini. Gnoti seuton. Lengkapnya, gnoti seuton kai meden agan. Kenali dirimu sendiri dan jangan berlebihan. Apa makna istilah ini dalam kehidupan manusia modern? Apakah istilah ini relevan dalam zaman kita? Saya pikir iya. Mengenal diri sendiri merupakan ajakan yang penting bagi umat manusia di zaman modern, di zaman kita ini. Merupakan satu undangan bagi manusia untuk menyadari siapa dirinya. Sehingga ketika seseorang menyadari, mengenal dirinya sendiri, maka dia dapat berlaku sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Sahabat sekalian, saya melihat rekaman video yang diunggah seorang sahabat saya di Bali. Ia seorang influencer yang terkenal. Di dalam video itu tampak seorang wanita yang sedang duduk di samping seorang pria, dan pria yang di sampingnya itu memukuli wajah si wanita berulang kali. Miris. Meskipun saya tidak tahu apa motif dan masalah di antara mereka, tetapi jikalau saya melihat tontonan seperti itu, saya jadi bertanya, kemanakah kemanusiaan kita? Sehingga seseorang tega melakukan pemukulan seperti itu. Apalagi yang dipukuli itu adalah seorang wanita. Hal ini juga mirip pernah terjadi di Surabaya belasan tahun yang lalu. Seorang wanita dipukul dengan helm oleh seorang pria yang saya duga adalah suaminya atau pacarnya atau orang dekatnya. Saya tidak mau masuk terlalu dalam mengenai apa yang membuat sang pria melakukan hal itu kepada sang wanita, tetapi secara fenomena yang disuguhkan adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Siapakah aku dan siapakah manusia yang lain? Sehingga kita tega berbuat seperti itu kepada orang lain. Di dalam tradisi religius menawarkan pemahaman, menawarkan jawaban mengenai pertanyaan siapakah aku dan siapakah manusia yang lain. Di dalam tradisi Kristiani misalnya, manusia, kita, adalah gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Apa artinya? Gambar Allah menunjuk kepada bagian non-material dari manusia. Ini yang membedakan manusia dari binatang.
yang memampukan manusia mengemban kekuasaan dari Allah. Ini adalah sesuai dengan desain atau rencana Allah. Kalau kita melanjutkan di dalam nats atau ayat berikut, Kejadian 1 ayat 28. Manusia bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Dan keserupaan manusia segambar, secitra dengan Allah ini, termasuk di dalam hal mental, moral, dan berelasi dengan yang lain. Manusia memiliki pikiran, sama seperti penciptanya memiliki pikiran. Manusia memiliki perasaan dan kehendak, persis seperti penciptanya memiliki perasaan dan kehendak. Secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional, punya kehendak. Ini yang membuat manusia dapat menggunakan akal budinya untuk memilih. Memilih A, B, C, atau tidak memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Sekali lagi, ini yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Sering kita dengar bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Dan saya setuju dengan itu. Di dalam pemikiran Yunani kuno, manusia hakikatnya adalah jiwanya. Jadi inti manusia bukan yang tampak ini, tetapi jiwanya. Nah, ini menurut pemikiran Yunani kuno. Manusia adalah jiwanya. Tetapi jiwa manusia itu bukan entitas atau pribadi, melainkan jiwa manusia itu dilihat sebagai gerakan yang terus berubah. Gerakan yang terus-menerus memiliki daya untuk berubah, untuk bergerak. Seringkali saya mengatakan bahwa jiwa manusia dalam pemikiran Yunani kuno terdiri dari epitumia, tumos, dan juga logistikon. Ada rationya, ada tumos, atau keinginan untuk diakui. Lalu ada epitumia, keinginan untuk makan, minum, seksual. Di dalam pemikiran Yunani kuno, jiwa manusia bukan entitas, bukan pribadi, tetapi suatu gerakan. Dan gerakan ini memiliki bahan bakar, yaitu eros. Jikalau jiwa manusia bukan pribadi, bukan entitas, dan hanya sebuah gerakan yang terus-menerus berubah, maka saya tidak sependapat dengan hal ini. Jika mengacu kepada pemahaman tradisi religius, ya dalam hal ini Kristiani, maka manusia merupakan gambar dan rupa Sang Khalik, citra Allah. Secara personal, saya setuju dengan apa yang ditawarkan oleh tradisi religius Kristiani. Jikalau manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka bukan hanya Adam dan Hawa yang merupakan citra Allah, melainkan semua manusia yang merupakan keturunan Adam dan Hawa juga merupakan gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya adalah citra Allah, maka Anda, teman-teman kita, keluarga kita, mereka, kalian, kami, semua yang adalah manusia ini adalah citra Allah. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Ini adalah suatu pemahaman yang ditawarkan oleh tradisi religius Kristiani. Sekali lagi, secara personal, saya mempercayai ini. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita menyimpan segala keunikan badani dan jiwani yang sudah selayaknya dihormati. Sekali lagi, karena kita adalah gambar dan rupa Allah, kita memiliki, kita menyimpan segala keunikan
badani dan jiwani yang sudah selayaknya dihormati. 2 tahun lalu, waktu pandemi mulai meledak ya, ada berita tentang seorang pria menggunakan senjata untuk merampok tisu toilet di Hong Kong. Demi tisu toilet, seseorang rela menggunakan senjata untuk merampok. Juga ada seorang perempuan yang rela bertengkar demi memperebutkan barang di sebuah supermarket di Sydney, di Australia. Di Jakarta Selatan, di sebuah mal besar, ada pertikaian antar mulut di antara pengunjung karena ada 2 orang pengunjung menggunakan baju APD itu ya. APD yang lengkap gitu. Seluruh badan dari kepala sampai kakinya. Dan karena 2 orang pengunjung ini menggunakan baju APD yang lengkap, mereka berdua itu dinilai meresahkan pengunjung lainnya. Sehingga pengunjung yang lainnya itu marah kepada 2 orang ini. Dan itu masuk di medsos. Pertikaian terus terjadi di antara manusia. Dan realitasnya memang kecenderungan untuk menyakiti secara verbal dan fisik. Sekali lagi, kecenderungan untuk menyakiti secara verbal dan fisik terhadap orang lain begitu kuat terasa. Kenapa ini terjadi? Belum lagi ulah para penimbun barang-barang kebutuhan pokok ya di tanah air kita oleh oknum-oknum tertentu yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, membuat barang kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat itu menjadi langka di pasar. Dan orang-orang ini hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Mereka tidak peduli ribuan orang lain, ratusan ribu mungkin, orang yang bisa terdampak oleh tindakan mereka yang tidak elok itu. Inilah realitas kenyataan yang ada saat ini. Sifat buas di dalam diri manusia muncul karena dia dibiarkan, dia dibebaskan oleh pribadi-pribadi itu. Sahabat sekalian, inilah pentingnya tema mengenal diri sendiri. Sebab jika kita tidak mau mengenal diri sendiri, maka hal-hal buruk akan tetap terjadi di dalam komunitas manusia. Gnoti seauton, kenali dirimu sendiri. Dan kamu, kita, yang berusaha, yang berikhtiar untuk mengenali diri sendiri, niscaya akan mendapati bahwa orang lain adalah diri kita yang lain juga. Dia, mereka adalah diri kita yang lain, yang layak kita cintai, yang layak kita hargai, dan layak kita hormati. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita setuju dengan nasihat Yesus itu, maka menurut saya, sudah selayaknya kita mengembangkan 2 hal. Setidaknya 2 hal. Tentu teman-teman nanti bisa mengembangkan tawaran-tawaran lain di dalam percakapan. Tetapi di dalam sesi ini setidaknya ada 2 hal yang bisa kita kembangkan jika kita percaya pada apa yang Yesus dari Nazaret itu katakan.
Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kita diajak untuk mengembangkan bela rasa. Mengembangkan bela rasa. Bela rasa. Ini adalah kemampuan untuk merasakan suatu rasa penderitaan bersama orang lain. Merasa senasib, merasa memiliki suatu keadaan yang sama, memiliki perasaan solider atau perasaan setia kawan. Bela rasa sebenarnya menjadi suatu manifestasi alami yang muncul dari existential goodness atau kebaikan alamiah manusia. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin mengaku bahwa saya mengikuti tradisi Kristiani atau saya percaya pada Yesus gitu ya. Sebenarnya bela rasa menjadi sesuatu yang sudah otomatis bisa muncul. Sebab jikalau seseorang secara real ingin melihat ke dalam fenomena yang ada di dunia ini, kita semua manusia memiliki existential goodness, kata Dr. Yakub Susabda. Suatu kebaikan alamiah manusia yang itu bisa muncul meskipun kita tidak menganut agama tertentu. Dalam hal ini, agama Kristiani. Tanpa orang memiliki kepercayaan kepada Yesus pun sebenarnya seseorang secara alamiah memiliki existential goodness. Contohnya, ada suatu lembaga penelitian bencana di Universitas Delaware di Amerika Serikat. Mereka melakukan 700 penelitian terkait krisis atau bencana, termasuk gempa, banjir, dan segala macam ya, sejak tahun 1963. Simpulan yang mereka berikan adalah, dikala bencana datang, orang itu bisa tetap tenang dan saling membantu. Walau memang ada ketakutan, bahkan mungkin ada chaos atau kekerasan, tetapi jumlahnya minim. Yang selalu terjadi adalah kebanyakan orang saling berbagi dan menguatkan satu sama lain ketika krisis atau bencana menimpa. Dan ini bukan hanya terjadi di antara orang-orang Kristiani, tetapi dari beragam agama tentunya, beragam latar belakang. Nah, jika existential goodness itu juga menyangkut bela rasa, apalagi sebenarnya jikalau seseorang mengaku dia mengikuti tradisi religi Kristiani, menjadi seorang Kristen atau Katolik, sudah selayaknya kita memiliki bela rasa. Sebab bela rasa adalah sesuatu yang seharusnya menjadi buah di dalam kehidupan orang-orang yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di Jerman, seperti yang diamati oleh seorang filsuf muda Belanda yang bernama Rutger Bregman, ya. Bregman itu menulis satu buku yang bagus ya, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku itu, atau setidaknya yang bisa saya parafrasekan adalah, Bregman itu mengamati ya tentang satu tulisan yang tertera di dinding di salah satu rumah di Jerman ketika pandemi. Tulisan itu berkata, "Hai tetangga, jika kamu berusia lebih dari 65 tahun dan kekebalan tubuhmu lemah, saya ingin membantumu. Beberapa pekan ke depan saya bisa membantumu belanja di luar. Jika Anda perlu bantuan, tinggalkan pesan di pintu rumah Anda. Taruh nomor teleponmu di situ. Bersama, kita bisa menjalani semuanya. Anda tidak sendirian." Wah, indah ya. Ada suatu rasa
yang menunjukkan kita senasib, kita bergandengan tangan, dan kita mau mengatasi masalah ini bersama. Ini bela rasa. Di awal pandemi lalu, tahun 2020 ya, ketika virus corona menyerang banyak sekali orang, terutama mereka yang berusia lanjut dan kekebalan tubuhnya lemah. Di Jerman, warganya bahu-membahu, bersatu, dan saling membantu. Di kota Wuhan, Tiongkok, seperti yang kita lihat di rekaman-rekaman yang diunggah di medsos ya, warganya saling memberi semangat dengan meneriakkan "Ciao, ciao". Ya, artinya jangan menyerah. Di Italia, terutama di Naples ya, di Napoli, dan juga di kota Siena, orang-orang itu menyanyi dari jendela rumah mereka demi saling memberi semangat, terutama bagi mereka yang terinfeksi COVID-19. Nah, bela rasa seperti inilah yang sudah selayaknya kita kembangkan dalam konteks iman Kristiani sebagai masyarakat Indonesia. Bela rasa dan gotong royong, rasa sepenanggungan, inilah yang layak kita kembangkan. Bela rasa dan gotong royong ini saudara kembar ya, merupakan satu ekspresi yang kita kenal sebagai nilai Pancasila, yang sudah sepantasnya mewarnai dinamika masyarakat kita dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Ketika Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri," maka hal pertama yang layak kita kembangkan adalah sikap bela rasa. Yang kedua, yang terakhir, kita diundang untuk menerapkan belas kasih. Seorang ibu di Puglia, Italia, mengatakan kalimat yang menjadi viral ke seluruh dunia melalui media sosial. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, atau semua akan baik-baik saja. Perkataan ini meneduhkan, memberi semangat, dan menunjukkan belas kasih. Kalimat semua akan baik-baik saja bukan sekedar ungkapan biasa. Di dalam kalimat ini termuat rasa belas kasih yang memberi semangat dan harapan. Sekaligus menjadi satu kalimat doa bagi semua orang, apapun suku, agama, dan rasnya, bahwa kita semua semoga di dalam keadaan baik-baik saja. Kalimat Andrà tutto bene atau semua akan baik-baik saja merupakan doa bagi semua yang membaca kalimat itu agar mereka akan baik-baik saja. Karena pada waktu pertama kali kalimat ini mulai viral, dunia sedang diselimuti pandemi. Muatan welas asih di dalam kalimat Andrà tutto bene mengandung sebuah harapan, yaitu harapan akan sebuah keadaan yang kembali pulih, normal seperti sedia kala. Harapan inilah yang perlu kita miliki. Karena harapan adalah suatu keinginan kuat akan sesuatu yang baik akan terjadi. Harapan dalam Andrà tutto bene bukan sekedar mimpi, bukan pula candu yang menidurkan masyarakat, tetapi suatu keadaan batin yang memampukan kita bertahan dalam kesesakan karena krisis. Itu sebabnya saya secara personal di medsos, saya senantiasa atau sering sejak tahun 2020 ya, menggunakan tagar "kita bisa normal kembali". Padahal waktu itu keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa normal kembali adalah suatu doa dari saya dan juga kawan-kawan yang ikut menggunakan tagar itu, agar semua yang membaca tagar itu mendapatkan semangat. Bahkan ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Kita semua bergandengan tangan
Kita berdoa dan berharap agar Tuhan segera membuat keadaan menjadi normal kembali, seperti sebelum pandemi. Harapan yang perlu kita berikan kepada orang lain, bukan ketakutan. Dr. Viktor Frankl mengobservasi para tahanan di kamp konsentrasi Nazi selama 3 tahun, dari tahun 42 sampai tahun 45, di masa Perang Dunia Kedua. Dia adalah salah seorang dokter jiwa keturunan Yahudi yang ditahan di kamp konsentrasi Nazi. Selama di dalam kamp itu, Frankl menemukan bahwa hanya orang-orang yang punya harapan saja yang bisa bertahan hidup. Sementara yang tidak memiliki harapan lebih rapuh jiwanya, lebih cepat sakit, dan menemui ajal. Harapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, seperti kata penulis surat Ibrani. Sahabat sekalian, kedua hal ini, bela rasa dan belas kasih, perlu sama-sama kita pupuk dan kembangkan dalam masyarakat kita, dimulai dari sekarang dan diawali dari diri kita sendiri. Jikalau kita memiliki belas kasih dan juga bela rasa, maka kita bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Dalam contoh-contoh yang tadi sempat saya paparkan, apa yang terjadi di dunia kita, di dalam masyarakat kita, bagaimana orang yang satu menyakiti orang yang lain, kelompok yang satu menyakiti kelompok yang lain. Itu terjadi karena kita tidak menyadari bahwa orang yang kita sakiti adalah diri kita yang lain. Orang yang kita hina, orang yang kita persulit, orang yang kita aniaya adalah diri kita yang lain. Sebab mereka adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita ciptaan Tuhan. Maka filsafat keilahian dalam hal ini di dalam tradisi Kristiani memberikan pemahaman bagi kita untuk melihat, mengenali diri kita sebagai citra Allah dan juga melihat orang lain sebagai citra Allah. Aku citra Allah, dia citra Allah, mereka citra Allah, kita adalah citra Allah. Jikalau kita menyakiti, mempersulit orang lain, melakukan persekusi terhadap orang lain, memfitnah, membunuh karakternya, itu sama seperti kita melukai, merusak, dan membunuh citra Allah. Maka tepat sekali apa yang diusulkan oleh pengurus untuk bulan ini, ya, pengurus MCF, mengenal diri sendiri. Dan saya setuju tema ini untuk dibawakan. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita diajak untuk mengenal orang lain sebagai diri kita yang lain. Sehingga kalau mau menyakiti orang lain, kita punya suatu barrier atau halangan. Oh iya, orang lain adalah diri kita yang lain. Menyakiti orang lain sama seperti menyakiti diri kita sendiri. Atau bahkan, menyakiti orang lain sama seperti kita menyakiti Tuhan yang menciptakan mereka. Yesus pernah bilang, apa yang kamu lakukan untuk hambaku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi yang kita lakukan, yang kita berikan, katakanlah kepada orang tidak mampu yang ada di jalan, atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sama seperti melakukan itu untuk Tuhan yang menciptakan mereka. Mari mengenal diri sendiri. Dan menyadari bahwa orang lain adalah diri kita yang lain. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menemukan dan mengelola hal-hal apa yang ada di dalam diri kita yang mungkin kita rasa masih belum elok, belum baik. Sama seperti saya menyadari bahwa masih ada di dalam area-area di dalam diri saya yang perlu untuk dikelola lebih baik. Oleh sebab itu,
dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar. Saya tidak lebih dari saudara, sama sekali tidak lebih dari kawan-kawan sekalian. Tapi kita sama-sama menerima undangan untuk mengenal diri sendiri dan membangun bela rasa, menebar belas kasih terhadap orang lain. Seraya tetap berdoa, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, dan ajarlah kami mengenali diri sendiri.